Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Nah, kali ini ujungnya adalah kita ingin membahas tentang apa itu vektor eigen. Namun karena vektor eigen terkait dengan transformasi linier dan transformasi linier terkait dengan fungsi, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi pada vektor dulu, lalu tentang transformasi linier, lalu terakhir kita bahas vektor eigennya ya. Nah, vektor itu selain bisa diberlakukan operasi, selain ada operasi hasil kali titik, hasil kali silang, kita juga bisa memperlakukan fungsi pada vektor. Jadi, fungsi pada vektor ini kita bisa dari vektor ke bilangan real. Contohnya adalah fungsi panjang vektor. Panjang vektor itu dari vektor kita fungsikan hasilnya adalah bilangan real kan kalau panjang vektor. Lalu bisa vektor ke vektor, contohnya adalah seperti pencerminan, rotasi vektor ya kan, lalu dilatasi, perpanjangan dan pengkontraksian atau pengkerucutan, pengkecilan vektor dan lain-lain. Nah, sebelum itu kita ingat-ingat lagi definisi fungsi. Ini definisinya sama persis seperti fungsi yang kita pelajari di kalkulus ya. Nah, tapi ini definisinya domainnya harus himpunan vektor, lalu kodomainnya boleh himpunan apapun, boleh matriks, boleh vektor, boleh bilangan real. Oke. Jadi definisi fungsi adalah kalau punya F himpunan F yang dipetakan dari A himpunan vektor ke B himpunan apa aja, dia disebut fungsi kalau setiap vektor di A dipetakan hanya kepada satu anggota, ini nggak perlu vektor, satu anggota di B. Jadi hanya satu. Pokoknya definisi fungsinya sama persis seperti pada kalkulus. Lalu istilah-istilah pada fungsi ini juga sama, yaitu A adalah disebut domain, oke, A disebut domain, B disebut kodomain, lalu nanti FA ini adalah himpunan hasil peta dari F, disebut range. Ada yang menyebutnya daerah hasil atau range ini. Daerah hasil atau range. Boleh sama saja ya. Nah, ini G ya, range. Oke. Dengan FA ini adalah himpunan subhimpunan atau himpunan bagian dari B. Nah, ini cuma pengantar aja untuk kita mengingat definisi fungsi. Lalu selanjutnya, di fungsi ini ada dua definisi khusus, ada yang disebut transformasi dan disebut operator. Jadi kalau saya nanti mengatakan transformasi, artinya fungsi itu dipetakan dari vektor ke himpunan vektor. Jadi domainnya vektor, kodomainnya juga himpunan vektor. Tetapi himpunan vektor ini tidak perlu sama, bisa saja misalkan saya punya contohnya saya punya fungsi T dipetakan dari R3 ke R2 gitu ya. Oke. Nah, R3 ini vektor dengan dimensi 3 dan anggota bilangan real, dan R2 juga vektor kan? Oke. Nah, ini tidak perlu sama, tapi ketika saya menyebut operator artinya dia merupakan transformasi atau fungsi. Ini selain transformasi, ini juga boleh disebut kalau ketika bilang pemetaan itu biasanya dalam vektor ya, mengindikasikan dari himpunan vektor ke himpunan vektor. Nah, ketika operator itu juga sama, dia memetakan dari himpunan vektor ke himpunan vektor, sama, dia transformasi, tetapi himpunan vektornya harus sama. Jadi contohnya saya punya operator T, dia dari Rn ke Rn, jadi dimensinya harus sama, himpunan vektornya sama. Oke, gitu ya. Kalau R3 ke R3, R2 ke R3 itu disebut operator. Jadi operator itu dipetakan ke dirinya sendiri. Kalau himpunan A ke A, B ke B, tapi dalam artian A dan B ini himpunan vektor ya. Oke, ini istilah khususnya transformasi dan operator. Jadi ketika nanti saya mengatakan transformasi, harus tahu, oh transformasi berarti himpunan vektor ke himpunan vektor. Kalau operator, oh himpunan vektornya domain dan kodomainnya adalah himpunan vektor yang sama. Oke. Selanjutnya, adalah ini contoh-contoh dari fungsi dalam vektor. Nah, yang ini panjang vektor itu kita udah belajar kan tentang panjang vektor, disebut juga sebagai norm atau norma. Dia dipetakan
dari bilangan real dengan dimensi n, mau 3, mau 2, dan selanjutnya ke R, ya kan? Nah, ini kan definisi dari fungsi pada vektor ya, pada panjang vektor ya. Jadi ini adalah kita punya vektor di sini, lalu nanti hasilnya di sini adalah bilangan real gitu ya. Jadi dari himpunan vektor ke bilangan real. Lalu contoh selanjutnya adalah fungsi 0. Fungsi 0 ini dia memetakan dari vektor ke vektor, tapi dimensinya boleh berbeda. Jadi ini dari vektor V ini boleh apapun, boleh apapun, tapi dia dalam ini ya, dalam Rn. Contohnya hanya contoh, oke, dipetakan ke 0 di Rm. Jadi 0 di Rm itu kan 0,0,0,0 sebanyak m kali ya. Lalu contoh selanjutnya adalah ada operator identitas. Jadi dia ini operator identitas, dia harus, karena operator dipetakan ke himpunan yang sama, yang pertama. Lalu karena identitas, dia dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi kalau dari V dipetakan ke V, dari U dipetakan ke U, dan 0 dipetakan ke 0. Ini adalah operator identitas. Nah, contoh selanjutnya fungsi pada vektor yang sering banget, mungkin yang udah pernah kita pelajari waktu di SMA ini ya. Pencerminan, rotasi, proyeksi, dan dilatasi. Nah, ini adalah contoh fungsi di pencerminan. Misalkan ini pencerminan terhadap sumbu Y di dimensi 2. Oke. Ini contohnya. Jadi kalau di pencerminan, kalau kita punya sebuah vektor V1, V2, kita cerminkan jadi negatif V1, V2. Selanjutnya ada rotasi. Nah, rotasi ini sebenarnya bisa dibentuk seperti ini yang di atas, tapi nanti juga kita bisa menyatakan sebuah fungsi pada vektor menjadi perkalian matriks dan vektor, gitu ya. Ini sebenarnya bisa saja saya nyatakan sebagai cos V1 min sin V2 gitu ya. Terus selanjutnya sin theta V1 plus cos theta V2 gitu ya. Tapi di sini saya ingin menunjukkan contoh bahwa nanti pada akhirnya kita bisa menyatakan sebuah fungsi dalam vektor sebagai perkalian matriks dan vektor. Oke, nah proyeksi ini kalau proyeksi terhadap sumbu X ya. Oke, ini terhadap sumbu X. Jadi kalau kita punya V1, V2, ini di R2 ya. Ini di R2. Oke, dia jadi seperti ini. Ini hanya contoh saja. Ini dilatasi kalau kita punya lambda, lambdanya berapapun. Lalu ini diperpendek sebanyak lambda. Biasanya kita sebut K, ini kita sebut K aja ya. Biar nanti tidak tertukar dengan vektor eigen. Kita diperpanjang atau diperpendek atau diubah arah dengan arahnya berbanding terbalik 180 derajat kalau ininya negatif. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti, transformasi linear dan transformasi nonlinear gak akan kita pelajari, yang kita pelajari transformasi linear. Maksudnya apa sih transformasi linear itu? Jadi, kalau kalian ingat persamaan linear, oke, ingat ya waktu di awal-awal kita belajar sistem persamaan linear. Nah, transformasi linear itu dia memetakan dari vektor. Lalu si vektor ini, komponen-komponen vektor ini di sini disebut dijadikan sebagai sebuah persamaan linear. Enggak persamaan sih, sebuah pernyataan matematik linear gitu kali ya. Ini V1 V2 dia linear, 4V1 min V2 linear juga, 2V2 juga linear. Kenapa linear? Karena pangkatnya ada 1. Nah, sedangkan yang non linear kita lihat. Ini di komponen ya, V1 kuadrat. Nah, ini bukan linear, ini kuadrat, persamaan kuadrat kan. Ini 3V1, V2, V3 juga pangkatnya nggak 1, karena kalau ini punya pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, jadi pangkatnya 3 gitu ya. Ini V3 pangkat 3 juga bukan linear gitu. Jadi transformasi linear itu si elemen-elemen di sininya, oke, persamaan-persamaan di sininya, pernyataan matematik di sininya berbentuk linear atau pangkatnya 1. Nah, ini yang akan yang akan kita pelajari lebih lanjut tentang transformasi linear, oke? Nah, kita tadi ingat contoh yang tadi yang ini ya. Jadi contohnya ini kan, kita punya sebuah fungsi atau sebuah transformasi dari T, dari dimensi 2, himpunan vektor dimensi 2 ke himpunan vektor dimensi 3. Lalu kita nyatakan seperti ini. Ini maksudnya seperti apa sih gitu ya? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya vektor 1, 1 gitu ya. Kita punya vektor 1, 1 di sini.
Nah, di sini dinyatakan sebagai apa gitu ya. Jadi ketika T 1,1 berarti dia jadi apa? Berarti dia jadi 1 plus 1. Oke. Karena P1-nya 1, P2-nya 1, lalu 4 kali 1 min 1, ini koma ya, koma 2 kali 1. Berapa ini? Berarti dia jadi 2,3,2 ya. Nah, kita lihat tadinya kan vektornya di sini dua komponen ya, P1 P2 saja di dimensi 2 atau di R2. Nah, ini menjadi 2,3,2. Dia menjadi dimensi 3, dia menjadi di R3. Jadi si vektor 1,1 ditransformasikan atau difungsikan, dipetakan dengan sebuah fungsi T, dia menjadi vektor 2, 3, 2. Ini contohnya saja. Nah, si transformasi di atas ini bisa kita nyatakan sebagai perkalian matriks dengan vektor. Ingat waktu di SPL kita punya persamaan-persamaan linear, lalu kita ubah jadi perkalian matriks augmented matrix, ya kan, matriks yang diperbesar dikali vektor, dia hasilnya sama dengan vektor. Mungkin ada yang masih ingat ini B kecil sebagai vektor, ini juga X sebagai vektor. Nah, seperti ini. Nah, kita ingat vektor vektor P1 P2 ini bisa juga dinyatakan sebagai matriks kolom kan, T P1 P2 seperti ini. Oke, ini juga dinyatakan sebagai matriks kolom. Baris pertama P1 plus P2, baris kedua 4 P1 min P2, baris ketiga 2 P2. Nah, ini kita bisa ubah menjadi perkalian. Masih ingat caranya? Yaitu si koefisien di depan ini 1, 1 pindah sini kan, 4 min 1 jadi matriks di sini 1, 1, 4 min 1, 0, 2 karena ini untuk V2 dikali V1 V2. Kalau kita kalikan 1 V1 ditambah V2, betul ya, kita kalikan 4 V1 min V2 dan 0 V1 plus 2 V2, betul ya, sama ya. Nah, jadi kita bisa nyatakan yang tadinya dalam bentuk seperti ini bisa kita nyatakan sebagai perkalian dari matriks. Jadi T sebagai perkalian matriks. Nah, ini disebut, kita bisa nyatakan T, ini apa, TV sama dengan, ya kan, V-nya P1 P2 ya, sama dengan A dikali V, ya kan? Ya. Ini TV, ini matriks A dikali V. Kebetulan A-nya di sini adalah matriks berukuran barisnya 3, kolomnya 2. Nah, sekarang kalau ditanya seperti yang tadi kita lakukan, berapakah peta dari negatif 1,2 oleh T, kita tinggal masukkan saja. Oke, ini cara kalau kita bisa masukkan ke dalam matriks. Tinggal ganti si V1 V2 di sini dengan min 1 dengan min 1 2. Ini kita ganti, lalu kita kalikan saja seperti biasa, hasilnya 1 min 6 4. Boleh juga kalau kita masukkan ke yang ini, kita masukkan berarti T 1 2 berarti sama dengan apa? 1 plus 2, 4 kali 1 min 2, 2 kali 2 ya. Betul ya? Berarti sama dengan apa? Ini min 1 ya. Ini min 1,2. Min 1,2, ini min 1. Oke, min 1 tambah 2 adalah 1. 4 kali min 1 adalah min 4, ditambah min 2, min 6, 2 kali 2 adalah 4. Sama ya. Ini yang mau kita menggunakan cara biasa seperti ini, mau kita menggunakan cara matriks, itu hasilnya tetap sama ya. Oke, selanjutnya. Nah, secara umum ini kan kita mulai dari contoh dulu yang tadi nih. Ini kita mulai dari contoh. Nah, secara umum transformasi linear itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalkan saya punya kalau misalkan saya punya ini sebuah transformasi linear kita ini. Nah, ini T V1 V2, ingat ini dipetakan ke persamaan linear ya. Jadi A11 V1 ini koefisiennya dalam bentuk V1 sampai Vn, kombinasi linear dari V1 sampai Vn. Ini juga sama, kombinasi linear V1 sampai Vn. Nah, kebetulan dia dari Rn, dari ini banyaknya komponen sebanyak n, yang ini Rm banyaknya komponen sebanyak m. Oke. Nah, lalu kita jadikan si vektor kolom ini menjadi
perkalian matriks. Jadi seperti ini. A1 ini koefisiennya kita pindahkan. A1, A11, A11, A12 dan seterusnya, kita jadi matriks A dengan banyaknya baris M dan banyaknya kolom N dikalikan dengan vektor V. Seperti ini ya, sama ya. Nah, si A di sini, matriks A ini kita sebut sebagai matriks A, kita sebut sebagai matriks standar untuk transformasi linear. Jadi ketika nanti di ujian ditanyakan matriks standar dari transformasi linear ini adalah apa? Nah, kalian tinggal mencari atau menguraikan koefisien dari sini menjadi matriks. Nah, ini disebut matriks standar untuk transformasi linear T. Nah, sedangkan T di sini disebut sebagai transformasi perkalian oleh A. Jadi ini perkalian V, perkalian vektor oleh matriks A. Jadi T ini bisa dinyatakan sebagai perkalian vektor dengan matriks A atau oleh A gitu ya. Jadi ketika nanti ditanya matriks standar untuk transformasi linear, jawabannya ini ya. Oke. Nah, ini secara umumnya si transformasi linear ini dapat dibentuk menjadi perkalian matriks. Jadi transformasi bisa dinyatakan sebagai matriks. Jadi matriks ini juga bisa bisa kita anggap sebagai fungsi dari vektor ya, karena dia memetakan dari suatu vektor di Rn ke Rm. Oke, selanjutnya. Nah, selain menggunakan definisi yang tadi, kalau transformasi linear itu dia harus berbentuk persamaan linear. Nah, untuk menguji apakah transformasi atau pemetaan yang kita punya ini adalah linear atau bukan, kita bisa mengujinya dengan ini. Oke. Jadi yang pertama, ketika kita ingin tahu suatu persamaan atau pemetaan itu linear atau transformasi itu linear, yang pertama itu adalah ini. Ini saya salah nulis. TU ini ya. TU plus TV. Gitu. Jadi TU plus V, kalau kita punya sembarang UV vektor di Rn, jadi TU plus V adalah TU plus TV gitu. Nah, TCU adalah CTU. Gitu ya. Jadi dia mempertahankan seperti penjumlahan T-nya penjumlahannya ini keluar seperti ini, terus T-nya TU plus TV. TCU adalah C kali TU dengan C-nya adalah skalar. Nah, maksudnya seperti apa? Di sini saya ada pertanyaan. Nah, apakah T misalkan dia memetakan dari R3 ke R3 dengan Tx YZ menjadi X, X plus Y, Y plus Z adalah transformasi linear? Oke, atau ketika dia memetakan semua vektor di R3 ke 00, selalu mau vektornya 111, 123, dia selalu dipetakan ke 00, apakah linear? Lalu yang terakhir, ketika semua vektor di R3 dipetakan ke 11, apakah linear? Oke. Nah, sini saya mengerjakan ketiga-tiganya. Tapi saya akan bahas sekilas saja. Untuk cara penulisannya silahkan dilihat baik-baik di PowerPoint-nya ya. Atau bisa di pause videonya untuk melihat bagaimana menyelesaikan soal ini. Nah, yang pertama adalah nah, saya akan menguji dengan sifat 1 dulu, apakah TU plus V sama dengan TU plus TV. Nah, saya untuk mengujinya, di sini saya membuktikannya dengan mengambil sembarang dua vektor, di sini vektor U dan vektor V, lalu saya uji kalau TU itu hasilnya apa, TV hasilnya apa, hasilnya ini. Dari sini kan, oke. Lalu TU plus V itu apa? Kesini, TU plus V kita tahu kalau kita punya komponen U1, U2, 3, V-nya V1, V2, V3, maka U plus V adalah U1 plus V1, U2 plus V2, lalu U3 plus V3. Nah, dari sini si fungsi transformasi ini bekerja kan? Nah, bekerja sesuai definisi di atas ini. Lalu kita masukkan, berarti ini jadi U1 plus V1, lalu yang ini X plus Y berarti ini ditambah ini, oke. Lalu ini Y plus Z berarti ini ditambah ini. Nah, dari sini kita ingin memisahkan komponen yang U dan komponen yang V. Lalu kita pisahkan.
dengan sifat apa ini? Asosiasi ya. Oke, kita pisahkan dengan sifat asosiasi pada vektor. Nah, lalu setelah kita pisahkan, nah kita jadikan ini menjadi dua vektor terpisah. Ini ada komponen U, ini komponen V. Lalu ternyata TU sama plus TV. TU plus V sama dengan TU plus TV. Berarti sifat 1 terpenuhi. Nah, sekarang kita ingin apakah sifat 2 terpenuhi? Nah, sekarang seperti ini. Saya ambil sembarang skalar, lalu saya ambil sembarang vektor juga. TCU kita masukkan, berarti semua komponen di U itu dikalikan C. CU1, CU2, CU3. Lalu kita jalankan si vektor T-nya. Vektornya transformasi T-nya kita jalankan. Ini sebagai X-nya CU1, sebagai Y-nya CU2, berarti X plus Y, CU1 plus CU2, Y plus Z, CU2 plus CU3. Lalu di sini kita jalankan sifat distributif pada skalar. C-nya dikeluarkan untuk komponen U1 plus U2, ini C-nya juga dikeluarkan. Lalu ini dihasilkan C-nya dikeluarkan semua, jadi seperti ini. Ternyata ini adalah TU, jadi TCU sama dengan C kali TU, berarti sifat 2 terpenuhi. Ini sifat 2 terpenuhi. Oke, kesimpulannya, karena 1 dan 2 terpenuhi, maka dia adalah transformasi linier. Karena sifat 1 dan 2 terpenuhi, maka T transformasi linier. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yang satu-satu dulu ya, karena ini hasilnya adalah tidak. Nah, apakah TYZ, TXYZ dipetakan semua ke satu-satu, mau itu 0, 0, 0 selalu dipetakan ke satu-satu, mau 1, 2, 3 pasti dipetakan ke satu-satu, apakah linear? Jawabannya adalah tidak, karena dua sifat itu tidak ada yang terpenuhi. Satu saja sifat tidak terpenuhi, dia bukan transformasi linear, apalagi dua gitu ya. Jadi di sini, nah sini kalau saya punya sembarang vektor apapun, dua vektor apapun di sini, dia selalu dipetakan ke satu-satu kan. Nah, ketika saya jumlahkan TU plus TV, 1, 1 tambah 1, 1, jadi hasilnya 2, 2 kan. Tapi ketika saya masukkan TU plus V, dia kan jadi suatu vektor baru. Nah, vektor apapun di sini selalu dipetakan ke satu-satu. Hasilnya bukan 2, 2. Jadi, penjumlahan TU plus V tidak sama dengan TU plus TV. Lalu selanjutnya perkalian, misalkan C-nya sembarang, anggap C-nya bukan 1. Nah, ini apapun dia kan vektor, ini juga vektor, selalu dipetakan ke satu-satu. Nah, U juga vektor, transformasi vektor dipetakan ke satu-satu, dikalikan dengan C, dia jadi CC. Nah, karena C-nya bukan 1, maka satu-satu bukan sama dengan CC. Berarti tidak terpenuhi juga untuk sifat yang kedua. Karena 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka dia bukan transformasi linier. Nah, selanjutnya untuk TXYZ kalau 0,0. Nah, dia terpenuhi karena ketika dia dipetakan semua ke 0, ini ke 0, ini ke 0 kan, 0 tambah 0, 0 kan, vektor 0 juga. Nah, TU plus V juga dia selalu dipetakan ke 0, karena ini sama dengan ini, maka dia transformasi linier. Ini juga sama kaliannya, karena semua yang dikalikan 0 hasilnya 0, dan ini selalu dipetakan ke 0, maka dia sama, gitu ya. Nah, di sini tidak ada keterangan jika C sama dengan 1, ini sama saja ya. Oke, betul. Ini tidak perlu pakai ini. Nah, berarti tetap ya, ini adalah transformasi linier, walaupun kita tidak melihat di sini apakah merupakan persamaan linier, tapi dengan dua sifat tadi kita bisa tahu, oh ini ternyata persamaan linier atau transformasi linier juga. Nah, di sini ada teorema yang sangat berguna sekali. Kadang kan tadi kalau misalkan kita untuk menentukan suatu transformasi linier itu kita hanya melalui definisi di awal tentang transformasi linier, namun kita juga bisa mencari sebuah transformasi linier dari hasil petanya. Nah, maksudnya seperti apa? Kita jelaskan teorema ini dulu. Nah, teorema ini dia memanfaatkan yang namanya vektor basis standar untuk
suatu himpunan vektor R2, ini untuk yang 2 dimensi, 3 sampai Rn. Nah, vektor basis standar itu untuk R2, 1, 0, dan 0, 1. Jadi masing-masing di komponen 1, yang lainnya komponennya 0, ini bergantian 0, 1. Untuk di R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Lalu ketika diperumum untuk Rn, satunya terus berpindah 1, ini 0, 0, ke komponen kedua, 1, yang lainnya 0, sampai seterusnya berpindah sampai komponen terakhir. Nah, biasanya vektor standar ini kita sebut sebagai S1. Kalau misalkan di R2 ya ini S1, E2. Kalau misalkan di Rn, S1, E2 sampai dengan En. Nah, bunyi teoremanya seperti apa sih? Jadi, bilangnya gini, misalkan kita ingin mencari matriks standar untuk T, yang tadi ya, yang TV sama dengan A kali V itu ya. Nah, kita bisa menjadikan jadi si matriks A ini bisa dinyatakan sebagai matriks yang terdiri dari vektor kolom. Ini TE1, TE2 ini vektor kolom. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau saya punya misalkan T, saya bisa dipetakan suatu matriks T itu T10, misalkan di R2 ya. Dia adalah 12 gitu. Lalu T01 dia adalah 34. Nah, lalu saya bisa menyimpulkan dari sini kalau matriks A-nya adalah 12 gitu ya, dari TE1, lalu di sini sebagai 34. Nah, dari sini ketika saya mendapatkan informasi dari sini, saya punya matriks A, lalu saya juga bisa mendapatkan informasi tentang matriks T-nya, berarti tentang transformasi T-nya. Dari sini berarti dari sini saya bisa menyimpulkan kita punya A-nya, di sini kita bisa mencari TV-nya karena TV sama dengan AV. Oke, berarti dari sini TV sama dengan apa nih? 1, 3, 2, 4 gitu ya, dikali V1, V2. Berarti saya bisa tahu kalau si matriks atau transformasi T ini adalah V1 plus V2, plus 3 V2, 2 V1 plus 4 V2 gitu. Oke, ini gambaran aja, nanti juga saya kasih contoh. Ini nanti gitu ya. Ini gambaran saja, lalu kita bisa ke contoh selanjutnya gitu ya. Jadi si teorema ini memudahkan kita ketika kita tidak mengetahui transformasi linearnya, kita bisa mencari dari hasil petanya. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi saya ini contohnya membandingkan dari transformasi yang ada. Ini seperti ini. Kita bandingkan apakah betul teorema tadi. Kita punya T10, kita masukkan ke sini, dia jadinya 140. Nah, lalu saya punya T01, dia jadinya 1 min 1 2. Nah, kita lihat matriks A-nya di sini kan 140, 1 min 1 2. Ternyata melalui TE1 dan TE2 juga dia hasilnya sama. Jadi mau cara yang ini atau cara yang ini, kita bisa menghasilkan A yang sama gitu ya. Nah, ini contohnya, contoh yang tadi saya berikan ketika saya hanya punya peta dari basis standar atau vektor basis standar di R3 oleh transformasi linear T, lalu saya diminta untuk mencari transformasi linear T-nya. Oke, berarti saya tinggal memasukkan saja ke sini. Saya ingin mencari A-nya. Ini TV sama dengan AV, lalu saya cari, tinggal masukkan saja di sini kan, berarti 1 2 3 yang ini. Untuk TE1, ini TE1, TE2 min 1 0 1, TE2, lalu TE3 adalah 4 1 6. Lalu dari sini tinggal kalikan dengan vektor V-nya atau di sini XYZ, didapatlah si transformasi linearnya TXYZ adalah X min Y plus 4Z, 2X plus Y di sini, dan 3X plus Y plus 6Z gitu. Jadi dari peta vektor saja, peta transformasi linear vektor ini, kita bisa memperoleh transformasi linearnya dengan mencari matriks standar untuk transformasi linear T, yaitu A. Di sini kita mencari A-nya, lalu dapatlah transformasi linearnya.